dalam minggu ketiga ini kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lebih dari itu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan awali ibadah dan pelayanan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada-Nya. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti kepada-Nya. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Ada sukacita pada
Tuhanku, tiada yang seperti Dalam setiap keadaan kita, apapun mungkin Tuhan itu membawa kita dalam lembah, tetapi percaya bahwa Yesus selalu memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita terus mengarahkan hati kita, mata kita kepada Dia pada pagi hari. Mari kita katakan bersama-sama, Engkaulah perisaiku Tuhan. Saat badai hidup terjadi dalam hidupku, aku tetap memegang Engkau dalam hidupku. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan aku, tetapi penyertaan-Mu sungguh tetap aku rasakan sampai saat ini, sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Engkaulah perisaiku. Terima
kasih ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang selalu memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melewati segala sesuatunya, karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada siang hari ini kami bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan penuh kerinduan, Engkau Allah yang senantiasa melawat hidup kami, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Yesus, Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dipersilakan dulu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebentar kita akan mendoakan, kita akan melantik pengurus seksi ya di Manyaran ini. Untuk itu, bagi nama-nama yang saya panggil, nanti dipersilakan untuk dapat maju ke depan. Yang pertama, saya panggil dari seksi-seksi di bidang penggembalaan, yaitu seksi ibadah, ya, Bapak Andreas Mardianto. Terus ada sub-sub seksi musik pujian, yaitu Bapak Alexander Martin Jovianto. Terus ada
Yang kedua, Bapak apa saudara Juan Sinar Suhardiman, ya. Saudari Sarah Astrid Hana Pratiwi. Kemudian untuk seksi multimedia, Bapak ISBL Ideal Ulang. Untuk seksi sound system dan perlengkapan, Bapak Suti Yunianto. Lalu di seksi visilasi dan diakonia ada Ibu Emi Rinjanti dengan anggota Ibu Milka Sugiyum, Ibu Sri Marhenis Embarwati, dan Saudari Susana Sutaningrum. Ini nama-nama di seksi dan pengembalaan. Kemudian kita lanjutkan di bidang seksi atau PAJ sebenarnya. Dari KAA ada Ibu Sri Marhenis Embarsari, ya, perangkap. Sekretaris Ibu Trivena Sulfa, Bendahara Ibu Rika Nuri Silva Ningrum. Lalu di seksi PRBK Saudara Titan Andri Christian, Wakil Ketua Saudari Sarah Astrid Hana Pratiwi, ya. Sekretaris Saudari Yonanda Ayu Oktaviani, Bendahara Saudari Dea Adi Santikasari. Kemudian seksi PWK Ketua Ibu Magdalena Murmina, Wakil Ketua Ibu Teresia Sinta Putri, Sekretaris Ibu Deborah Susiani, Bendahara 1 Ibu Hana Yuniati, Bendahara 2 Ibu Milka Sugiem. Terus ada subseksi sosial Saudari Lea Siswanti Ningsih. Ya. Lalu di majelis, ya, di bawah majelis bidang KP itu membawai KPK, koordinator KPK Bitinia, Bapak Nathanael Slamet Kostanto, ini koordinator, ya. Terus Ketua Saudari Lea Siswanti Ningsih, Bendahara Ibu Magdalena Murumina. Beta Bara Ketua Saudari Elizabeth Widya Stuti, Bendahara Ibu Tan Giok Tai. Betani Ketua Ibu Ripka Nuri Silva Ningrum, Bendahara Ibu Hana Sukati. Betesda Ketua Ibu Eva Dwi Ernawati, Bendahara Ibu Milka Istiani. Bait Fagi Ketua Ibu Hana Yuniati, Bendahara Bapak Yuwas Mariono. Kemudian Bukit Zaitun, ya, Bendahara Ibu Nina Tugiwati, ya. Ini ketuanya belum, ya. Rukun sosial kematian, Ketua Bapak Yifta Adenan, Sekretaris Bapak Andreas Mardianto, Bendahara 1 ya, Ibu Milka Listiani, 2 Ibu Ripka Nuri Silvaningrum. Anggota Bapak Antonius Yonatan Sudadi, Ibu Milka Sugiem, dan Ibu Priska Dani Etikawati. Dan yang keempat ini di bidang, ya, seksi di bidang sapra sarana dan prasarana, untuk mengurus perawatan sarana dan prasarana, koordinator Bapak Stefanus Bayu Gunawan, dengan anggota 1 Bapak Gamaliel Santioko, berikutnya Bapak Yonatan Iswadi. Ya. Inilah nama-nama yang sudah dipercaya, dipilih untuk menjadi pengurus
ya seksi di GIA Manyaran. Ada yang terlewat? Enggak ya? Sudah semua. Ya ini harusnya ke depan pelayanan di GIA Manyaran semakin mantap. Amin. Ya, pengurusnya luar biasa semua. Jumlahnya sudah sangat-sangat memadai. Nah, sebelum kita akan berdoa, saya akan membaca firman Tuhan. Ya, di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Baik, saya minta untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di depan yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, untuk bisa berlutut, ya mundur, ya pakai jarak yang ideal ini. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang ada di depan ini, supaya pelayanan mereka diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk dapat membangun tubuh Kristus di gereja ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di depan telah berlutut para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka telah menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan di GIA Manyaran ini Tuhan. Saat ini kami berdoa kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang akan menyertai pelayanan mereka di hari-hari ke depan. Oleh sebab itu bersama-sama dengan jemaat kami mendukung di dalam doa. Mari arahkan tangan saudara ke depan, kita doakan bersama-sama. Haleluya. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat Manyaran nomor 01/SK/GIA Manyaran dari 2001 tentang pelantikan jabatan pengerja gereja. Dengan ini aku melantik sebagai hamba Tuhan, melantik setiap bapak, ibu, saudara yang telah berlutut ini di dalam jabatan dan tugas sebagai pengurus-pengurus seksi. Dan kiranya urapan Tuhan turun atasmu, Tuhan yang akan memampukanmu untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang mulia di gereja ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayananmu. Aku melantik engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silahkan bangkit berdiri dan menghadap ke jemaat. Mari jemaat Tuhan menyambut dengan tepuk tangan kita. Selamat melayani. Kemudian kepada majelis bidang bisa menyerahkan langsung kepada pengurus-pengurus seksi di bawahnya, ya, surat keputusan atau SK dalam pelayanan sebagai pengerja di GIA Manyaran. Ya. Bisa mungkin langsung diabadikan kalau yang mau ambil gambar. Ya, jemaat bisa duduk kembali.
masukannya Pak Budi yang paling banyak. Gak habis-habisnya. Ya, baik, sekali lagi selamat bertugas, selamat melayani Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan untuk Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya menjadi pengerjaan. Ya baik, bila sudah dipersilakan kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan ibadah kita dalam ibadah kedua ini. Bila engkau besertaku, kami percaya Tuhan Kau menyertai hidup kami. Kami berjalan di dalam pimpinan Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. menyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. menyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. melalui pujian ini kami menaikkan doa. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalan dengan-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Saya terus berdoa agar setiap kita diberikan kesehatan ya dari Tuhan. Amin. Ya baik, kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita di bulan Januari ini tentang Tuhan menyertai rencanamu. Ya, Tuhan menyertai rencanamu. Ketika saya meminta tema ini pada Bapak Pendeta Andreas Kusmanto, saya terima, saya merenungkan, lalu saya beri tanda petik untuk kata rencanamu, ya, rencana kita. Karena temanya Tuhan menyertai rencanamu. Nah, terus
Terus saya merenungkan, apakah benar Tuhan Engkau bisa menyertai rencanaku, ya, rancanganku, keinginan-keinginanku. Dan kemudian ada 2 ayat firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan rencanamu, rencana kita ya, rencanamu kecil atau rencana kita, yaitu di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab rancanganku, rancangan Allah, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu, yaitu rancangan manusia, rancangan saya dan saudara. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan berkata rancangan Tuhan sama rancangan kita bisa berbeda, bisa bertentangan, ya, seperti langit dan bumi. Ya, bagaimana kita bisa menemukan jawaban bahwa Tuhan menyertai rencana kita di tahun 2021 ini? Dan kemudian saya menemukan ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ternyata saudara, rencana kita yang disertai Tuhan, rencana kita yang diberkati Tuhan adalah sebuah rencana yang kita dapatkan dari hatinya Tuhan. Dari hati Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi, ya. Tuhan sendiri yang berfirman, Dia yang memberikan rema di dalam kehidupan kita. Sebab aku ini, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya. Mengenai siapa saudara? Mengenai kamu, mengenai kehidupan saya, mengenai kehidupan saudara. Rancangan seperti apa? Nah, ini yang menjadi yang kita garis bawahi saudara, yaitu rancangan damai sejahtera. Langsung saja kepada sebuah pergumulan melalui pertanyaan ini. Lalu bagaimana supaya rencana kita, ya, tanda kutip, bisa disertai Tuhan, bisa diberkati oleh Tuhan? Nah, ada 4 hal yang akan saya bagikan kepada jemaat dalam ibadah ini saudara. Bagaimana supaya rencana kita disertai Tuhan? Yang pertama saudara, bahwa rencana kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Ya, saya belum tambahkan ayatnya di dalam materi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 kita temukan Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Ternyata kita boleh meminta, kita boleh punya planning, kita boleh punya rencana, dan kita bisa minta kepada Tuhan untuk Tuhan sertai, Tuhan berkati rencana-rencana kita. Asal apa saudara? Rencana kita itu memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu punya keinginan, punya rencana, punya planning, dan rencana itu demi kehidupan kita yang berbuah lebat, demi nama Tuhan dipermuliakan, maka kita boleh
meminta dengan penuh keberanian. Kita boleh meminta Tuhan menyertai dan memberkati apapun yang kita kerjakan. Mengapa ini penting? Yang pertama saudara, karena ada banyak orang yang punya rencana, punya keinginan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, ini bisa berlaku untuk bidang kehidupan apapun. Saya ambil contoh dalam bidang pekerjaan. Ya, di dalam pekerjaan tentunya jenis berbagai pekerjaan bisa kita pilih, dari yang baik tidak baik, yang halal tidak halal, ada banyak pekerjaan. Namun intinya bahwa Tuhan pengen setiap kita itu bekerja. Karena Alkitab mencatat barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi Tuhan pengen anak-anak Tuhan bekerja. Nah, ketika kita bekerja, kita ini punya rencana, punya keinginan. Ketika orang bekerja mungkin punya harapan, saya bekerja supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri. Ya bagus, itu mandiri, ya. Gak minta orang tua, ya bisa membeli barang-barang yang saya sukai, boleh, karena itu kemauan sendiri. Namun ada orang yang bekerja punya motivasi yang lebih dari itu. Tuhan berkati pekerjaanku Tuhan, ini kan sebuah kerinduan. Berkati pekerjaanku Tuhan, karena aku pengen menjadi berkat, menyenangkan keluargaku, untuk istri dan anak-anakku. Dan Tuhan berkati, kenapa? Karena demi hidup yang berbuah, demi hidup yang memuliakan Tuhan. Ada orang yang berdoa lagi, Tuhan berkati bisnisku, berkati usahaku, karena aku ingin menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetangga kanan kiri, bagi saudara seiman, bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang berkekurangan, ya. Dan Tuhan berkati, ya. Kenapa? Karena rindu demi hidup yang berbuah, yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan usahaku, ya. Buka jalan Tuhan, supaya aku punya terobosan-terobosan yang baru di dalam bidang usahaku. Karena aku ingin jadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan misi dimanapun nama Tuhan diberitakan. Buat program-program gereja, Tuhan berkati pekerjaanku supaya aku bisa jadi saluran berkat. Amin. Saya percaya kalau kerinduan kita seperti itu, Tuhan pasti akan berkati. Kenapa? Karena memang bukan untuk diri kita sendiri, ya, tapi untuk hidup yang berbuah, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya dengar-dengar, ya, belum majelis beberapa tanya dengar-dengar, karena saya belum melihat atas ini, ya. Katanya atas saya ini ada penghuninya, ya. Rayap, ya, betul apa ya? Ada rayap yang harus diusir, ya. Artinya kita perlu renov di bagian atap ini. Tentunya kalau bidang sapras nanti menghitung ada anggaran, ya, yang akan diumumkan, ya. Nah, ini saatnya kita punya rencana, punya keinginan. Tuhan berkati Tuhan, ya. Berkati pekerjaanku, ya. Pakai aku Tuhan jadi saluran berkat. Nah, ini sudah kerinduan-kerinduan seperti inilah yang akan Tuhan sertai, Tuhan akan berkati. Kenapa? Karena supaya hidupnya berbuah. Jika firman-Mu, ya, tinggal dalam diri kita dan kita tinggal dalam Tuhan, minta apa saja, ya, jadi minta apa saja, minta supaya hidup saudara berbuah, semakin menjadi berkat, dan Tuhan akan sertai. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, bagaimana supaya rencana kita disertai Tuhan, yaitu kalau hati kita penuh dengan sukacita. Tadi dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera sering dipakai menjadi indikator di dalam setiap segi kehidupan kita. Ketika kita ingin pimpinan Tuhan, ingin tuntunan Tuhan, maka damai sejahtera ini menjadi indikator. Aku kok gak sejahtera, ya, dengan melakukan hal ini. Nah, ini bisa dikaji ulang. Apakah benar yang kita rencanakan, apa yang kita ingin lakukan ini merupakan kehendak Tuhan? Ya. Wah, saya sejahtera sekali nih, saya melakukan ini, melakukan itu.
Tuhan berkati Tuhan apa yang kau rencanakan, apa yang kau kerjakan ini. Nah, jadi sukacita damai sejahtera menjadi indikator. Kalau kita sudah mulai kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, berkenaan dengan apa yang saudara rencanakan, berkenaan dengan apa yang sedang saudara lakukan, mulai tarik diri sebentar, merenung, Tuhan butuh pimpinanmu Tuhan. Kita nggak bisa, Tuhan berkati rencanaku. Yang benar adalah kita melakukan apa yang Tuhan berkati. Dan apa yang Tuhan berkati adalah rencananya. Dan ada rancangan Tuhan tentang kita, dan kita perlu tahu itu. Kita tanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Nah, setelah tahu, saudara, kita yakin kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, maka kita berani melangkah. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Bergembiralah karena kegembiraan yang dari Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini saudara ya, damai sejahtera, sukacita, apakah kita miliki hari-hari ini berkenaan dengan apa yang kita rencanakan dan berkenaan dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah, saudara, ini poin yang kedua. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Bagaimana supaya rencana kita disertai oleh Tuhan? Yaitu kita berserah kepada Tuhan. Ya, kadang kita perlu jurus terakhir ini ya. Jurus terakhir itu jurus apa? Jurus pasrah ya. Berserah kepada Tuhan, bukan berserah kepada nasib ya. Ayo wes lah, memang aku ditakdirkan kayak gini, nasibku kayak gini. Tidak berjuang ya. Tidak berespon benar dengan situasi atau peristiwa yang terjadi. Berserah kepada Tuhan itu, saudara, artinya dalam situasi apapun kita tetap mau hidup dalam rencananya, kita mau tetap mengasihi Tuhan walaupun situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau dilanjutkan itu, mereka yang mengasihi Dia itu seperti apa? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, ada banyak kejadian peristiwa yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Saya selalu ulang-ulang ini penting sekali, saudara. Kenapa kok bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan? Apa itu? Sakit, ya, musibah-musibah yang terjadi yang di luar kemampuan kita. Kenapa bisa terjadi? Karena satu, ya, kita punya musuh, iblis, yang pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera, ya, mencuri berkat-berkat Tuhan. Ya. Terus kita tinggal, yang kedua, tinggal dalam sistem dunia yang nilai-nilainya bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang orang jadi kompromi dan terperangkap ya, di dalam kehidupan nilai-nilai dunia ini. Nah, yang ketiga, kita harus juga berani jujur. Kadang kesulitan-kesulitan yang kita ambil itu berasal dari sebuah keputusan yang salah yang kita buat dalam hidup kita. Ya. Tapi kalau itu terjadi bagaimana? Gak apa-apa. Asal kita mau berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi Engkau. Aku mau kembali dalam rencana Tuhan. Jadi situasi yang sulit itu, entah karena pekerjaan iblis, entah karena dunia ini menghimpit kita, entah karena keputusan yang kita buat itu salah. Kalau kita mau kembali kepada jalan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kita nggak sempurna, bisa tetap salah juga.
Tapi kalau kita mau kembali kepada rencana Tuhan, berserah, maka Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dialami oleh Yusuf, mengalami beberapa kesulitan karena kesalahan-kesalahan orang lain, namun dia berespon benar dengan kesulitan-kesulitan itu, dan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan Yusuf. Nah, seperti halnya orang yang terpapar COVID, ada banyak beberapa teman saya yang juga terpapar atau terinfeksi virus COVID-19 COVID-19 ini. Itu situasi yang sangat tidak enak, susah bernapas. Bayangannya ya, itu macam-macam. Ada teman yang ketika mau ke rumah sakit itu tidak mau, setelah dipaksa mau, dia membayangkan aku bisa pulang ke rumah enggak gitu. Bayangannya seperti itu. Dan namun Bapak Ibu, ketika orang yang pernah mengalami dan dia disembuhkan Tuhan, orang-orang ini dicari untuk orang-orang yang kena COVID, yang sedang susah bernapas, yang ada di ruang ICU. Dia memohon kepada orang yang pernah sakit, minta plasma darah ya, orang yang pernah sakit COVID. Artinya di tengah-tengah kesulitan ini tetap bisa jadi berkat untuk orang lain ya. Aku minta plasmanya lagi di posisi ruang ICU seperti itu. Minta kenapa? Kepada siapa? Orang yang pernah mengalami kesulitan ya. Jadi kalau kita mengalami situasi-situasi yang sulit dan kita menang, Tuhan mau pakai kita menolong orang di situasi yang sama. Kita pernah bangkrut ya, kita bangkit. Ketika orang bangkrut kan kita, tidak apa-apa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ayub pernah bangkrut habis-habisan, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Amin. Ya, anaknya hilang mati semua, hartanya hilang semua ya. Dan Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Kalau saudara kita mau kembali ke rencana Tuhan, berkata Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi, dan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, bekerja dalam segala sesuatu dan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang keempat, yang terakhir saudara, yang keempat, bagaimana supaya rencana kita bisa disertai Tuhan, bisa diberkati Tuhan. Yang keempat adalah minta nasihat ya, minta nasihat. Minta nasihat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Raja yang paling berkuasa, punya otoritas segalanya, dia butuh penasihat. Ya, nasihatnya kalau perlu banyak penasihat, strategi perang, ya, administrasi, ya banyak orang-orang yang memberi nasihat dalam hidupnya. Ya, kalau kita ingin rencana kita, planning kita disertai diberkati Tuhan, juga minta nasihat. Ya, jangan punya rencana malah dirahasiakan. Saya mau punya rencana, nggak ada yang tahu. Nanti pokoknya tanggal mainnya ya. Padahal rencananya mau buka toko gitu. Tetangga sebelah tidak dikasih tahu. Ya pendetanya nggak dikasih tahu, ya aku rahasia, surprise. Mana bisa, harus diberitahu ya. 3 bulan lagi saya mau buka toko. Namanya dikasih tahu saudara ya. Dan toko yang saya buka lain daripada yang lain ya, gitu. Harus banyak promosi, minta nasihat sana sini macam-macam ya. Ya, kadang kita ini saudara mengalami kegagalan karena apa? Karena kurangnya pertimbangan. Karena kita kurang pertimbangan itu kan untuk menimbang-nimbang ya, baik buruknya untuk ruginya. Nah, supaya kita benar-benar keputusan yang terbaik, minta nasihat. Anak-anak muda yang menjalani hubungan pranikah, minta nasihat orang tua ya. Minta nasihat bapak-bapak rohani. Yang menikahkan saya, yang jalan saya, ya, saya keputusan sendiri. Ya, banyak orang melakukan itu kenapa?
Akibatnya apa? Rencananya tidak disertai Tuhan, rencananya tidak diberkahi Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita di tahun ini membutuhkan banyak nasihat-nasihatnya, masukan-masukan dari banyak sumber ya, supaya apa? Supaya apa yang kita rencanakan boleh terlaksana. Sekali lagi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ada banyak orang yang bisa dimintai masukan, ada banyak orang yang bisa dimintai doa, minta arah dan sebagainya. Nah, 4 kali ini saudara, ketika kita lakukan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan menyertai rencana kita yang sebenarnya bukan dari nafsu kita, tetapi rencana yang ada di hati Tuhan yang sudah diberikan kita. Aku pengen memuliakan Tuhan, ya. Aku pengen hidupku ini berbuah, ya. Aku mau berjalan dalam damai sejahtera. Aku butuh nasihat dan sebagainya. 4 hal tadi ini, mari kita sama-sama responi untuk menuntun kita dalam hidup kita di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Rancangan-Mu bukan rancanganku. Namun ketika kami bergaul dengan Engkau Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan tentang diri kami. Dan dengan dasar itu kami membuat rencana-rencana dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidup kami untuk mengalami penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk terima perjamuan kudus ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, untuk mengingatkan kita kembali bahwa perjamuan suci atau perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Perjamuan suci juga adalah merupakan tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita, orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, kita membayangkan tubuh Kristus yang hancur di kayu salib. Dan ketika kita meminum cawan air anggur, kita bayangkan darahnya dicurahkan di
kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Dan yang terakhir, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsara Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia berdosa yang tadinya kita seteru dengan Allah. Kita dipersatukan, diperdamaikan, kita menjadi satu tubuh bersama-sama saudara-saudara yang lain. Untuk itu saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan bila sebentar kami akan merenungkan, membayangkan karya Kristus melalui perjamuan kudus ini, Tuhan berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan layakkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani sehingga kami boleh dipakai menjadi alat-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang anak-anak ambil bagian, layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik dosa di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami yang mendukakan Roh Kudus, Engkau ampuni, sehingga ketika kami layak dan kami makan tubuh dan darah-Mu, ada berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sambil menyanyikan pujian darah-Mu Yesus. Bebaskanku
hari jemaat Tuhan, kita pegang roti dengan tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Kita pindahkan cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Mari masing-masing saudara boleh mengambil waktu pribadi berdoa mengucap syukur untuk karya Kristus di kayu salib. Kita yang harusnya dihukum, kita disucikan, diampuni oleh pengorbanan Kristus. Haleluya. Nyawanya saja mau dikorbankan buat kita. Terlebih hanya masalah pergumulan kita di dunia ini, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Haleluya. Pagi hari ini kita telah mengalami jamahan khusus dari Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima dengan iman bagi saudara yang datang dengan kelemahan tubuh sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembuh, kami sehat, kami memuliakan Tuhan melalui tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang hari-hari ini punya pergumulan, yang belum menemukan jalan keluar, pagi hari ini percaya bahwa Tuhan sudah memberi jalan keluar yang terbaik. Dia memberikan kekuatan, sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, tapi Allah kita setia dan adil. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia menyertai kita, Dia memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar, sehingga kita tampil sebagai pemenang. Terima di dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, masalah ekonomi di dalam nama Yesus, Tuhan beri kami kemenangan ya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, diberkati setiap rumah tangga, diberkati setiap studi kami, diberkati Tuhan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, untuk pengumuman yang berkenaan dengan kegiatan seksi, ya saudara bisa ikuti pengumuman di grup gereja ya, info Kiatman. Lalu kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 23 Januari ya. Ada 3 nama di sini yang tercatat. Yang pertama Bapak Timotius Yoyo Sunaryo ya. Selamat ulang tahun untuk Pak Yoyo. Selamat ulang tahun juga untuk Saudara David Prasetya. Hadir ya? Enggak hadir kan? Bapak Yuel Sumarsono. Nanti habis sepeda persiapan Pak dilanjutkan ya. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak tercatat, tidak kami sebutkan, mungkin ada selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati juga jemaat yang mungkin ada di rumah yang berulang tahun di tanggal 17 Januari, 23 Januari. Tuhan kiranya memberkati. Ayat Mas untuk kita semua hari ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat yang ke-13. Amin. Nah, saudara, habis ibadah yang kedua ini nanti khusus para pengerja yang tadi sudah didoakan, kita akan ada pertemuan ya sebentar ya, untuk ya pembekalan ya apa yang kita akan lakukan secara garis besar di dalam pelayanan kita, dan nanti akan bisa diperdalam lagi di dalam kelompok-kelompok masing-masing, di seksinya, di bidangnya, supaya pelayanan kita di tahun ini dan mendatang semakin lebih baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita kalau tidak ada pengumuman yang lain. Cukup ya. Ya, baik, kita akan berdoa sekali lagi, mengucap syukur, dan kita akan akhiri dan terima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdiri bersama-sama sekarang. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur kalau ibadah yang kedua ini boleh Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk para pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, baik tim Praise Worship, Tuhan berkati, WR, singer, pemusik, multimedia, Tuhan berkati ASES, Tuhan berkati pelayan perjamuan kudus, Tuhan berkati para pendoa, bahkan Tuhan berkati setiap jemaat pribadi lepas pribadi yang hadir dalam ibadah yang kedua ini, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja selama sepekan ini, untuk ibadah seksi, kiranya Tuhan berkati semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati program-program majelis jemaat, sehingga apa yang dicanangkan Tuhan berkati sehingga dapat terrealisasi demi pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bahwa dalam doa untuk pergumulan bangsa dan negara kami di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga dapat membuat keputusan kebijakan yang berasal dari Tuhan, yang membuat bangsa ini semakin sehat, semakin pulih di hari ke depan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan, masyarakat Indonesia secara umum yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, sehingga apa yang mereka alami tidak membawa dampak buruk di dalam kehidupan mereka, namun rencana Tuhan boleh dinyatakan berkat
kesembuhan kiranya Tuhan curahkan. Kami berdoa untuk korban-korban bencana yang terjadi di bangsa kami, baik korban bencana pesawat Sriwijaya, untuk bencana gempa bumi di Sulawesi, dan mungkin daerah-daerah lain yang ada bencana banjir, gunung meletus. Kiranya Tuhan yang akan nyatakan belas kasihan-Mu, pakai Tuhan jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di sekitar tempat-tempat bencana, bahkan tidak menutup kemungkinan semua masyarakat bersatu untuk saling tolong-menolong menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Diberkati kota kami dengan damai sejahtera dari Tuhan, diberkati lingkungan gereja kami dengan damai sejahtera dari Tuhan, diberkati tempat kami tinggal masing-masing, damai sejahtera Kristus boleh terpancar dari rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bila sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan sertai kami dalam perjalanan tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan yang terbaik sempurna dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang juga memberikan persembahan pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati setiap rupiah yang kami bawa di hadirat-Mu. Tuhan kuduskan sehingga Tuhan lipat gandakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan di gereja Manyaran ini semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Haleluya. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, pandang kepada Tuhan Allah yang menjadi sumber dalam hidupmu. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan bersama dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai memimpin kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang pada kali yang kedua. Setiap orang yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin.